Perkenalkan, nama saya Melawati, BCA 118133, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Jelaskan apa yang dimaksud reg issue. Reg issue, hak memesan efek terlebih dahulu, adalah hak yang diberikan oleh emiten kepada pemegang saham melalui tambahan saham baru. Jika pemegang saham lama tidak mau menggunakan haknya, maka hak tersebut bisa dialihkan kepada pihak lain. Misalnya PT ABC menawarkan kepada setiap pemegang 1 lembar saham lama untuk membeli 3 lembar saham baru. Berarti, bila saudara Ali memiliki 500 untuk membeli 1.500 lembar saham baru. Yang kedua, jelaskan apa tujuan audit atas proses reg issue. Jenis audit yang dilakukan KAP atas proses reg issue jenis special audit. Tujuan pemeriksaannya adalah memeriksa kewajaran proses reg issue dalam atau compliance audit. Arti, apakah dilakukan sesuai keputusan Ketua Bapepam LK nomor KEP 26 PM 2003 tanggal 17 Juli 2023. Poin yang ketiga, jelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan audit proses reg issue. Pertama, meminta fotokopi pernyataan pendaftaran dan memeriksa apakah pernyataan pendaftaran tersebut sesuai dengan peraturan nomor 9 DA. Yang kedua, meminta fotokopi prospektus atau iklan prospektus tersebut dan memeriksa apakah bentuk dan isi prospektus sesuai dengan peraturan nomor 9D3 atau 9D4. Meminta akta notaris yang berhubungan membandingkan laporan hasil penjatahan saham dengan daftar hasil penjatahan saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek yang mengelola administrasi saham perusahaan. Yang kelima, untuk memesan terlebih dahulu perusahaan dengan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham. Yang keenam, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan saham mengenai jumlah saham yang dipesan oleh para pemegang saham perusahaan. Yang ketujuh, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan untuk mengetahui kesesuaian hasil dengan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham. Rekening koran atau daftar pembayaran atas saham yang dibeli oleh para pemegang saham. Mengirim surat konfirmasi kepada pemegang saham utama perusahaan bahwa sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang hak oleh pemegang saham utama. Bisa surat konfirmasi kepada pemegang saham utama. Yang keempat, sebutkan satu contoh kasus proses reg issue dan jelaskan tahapan atau prosedur auditnya. Yang pertama, PT TBK menyampaikan pernyataan pendaftaran registration statement dalam penawaran umum kepada para pemegang saham atau HMETD kepada regulator otoritas pasar modal dengan menyampaikan surat pengantar pendaftaran dalam rangka reg issue disertai dengan dokumen-dokumen pendukung. Kedua, PT TBK menunggu hasil penelaahan review dari otoritas atas seluruh surat pengantar penyertaan pendaftaran berikut. Dokumen pendukungnya, baik jenis dokumen maupun materi yang tersebut pada umumnya hasil telaah dari otoritas atau pernyataan pendaftaran dikelompokkan menjadi 3 aspek, yakni penelaah dari aspek keterbukaan informasi, aspek hukum, dan instansi tanggapan otoritas atas pernyataan pendaftaran tersebut. PT TBK sekitar 14 hari sejak pernyataan pendaftaran diterima. Yang ketiga, setelah menerima surat tanggapan dari otoritas PT
PT memenuhi semua hal yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, setelah PT TBK menyampaikan perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta otoritas hasil telaah kembali dari otoritas. Apabila jawaban PT TBK sudah lengkap, maka otoritas akan menyampaikan surat tanggapan bahwa otoritas tidak akan meminta tanggapan lebih lanjut. Penyataan pendaftaran menjadi efektif setelah rencana tersebut mendapatkan persetujuan RUPSLB. Penyelenggaraan RUPSLB dalam rangka reg issue termasuk penambahan modal dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh bagian 1 atau 2 saham sah dan disetujui oleh lebih dari setengah bagian 1. Yang keenam, setelah rencana reg issue termasuk agenda-agenda lain yang berkaitan mendapatkan persetujuan dalam RUPSLB, maka langkah selanjutnya PT TBK menentukan yang akan mendapatkan reg atau DPS reg. Dengan kata lain, setiap pendaftar pada tanggal tersebut akan mendapatkan reg atau sertifikat bukti reg atau SRB secara cuma-cuma dan PT TBK timbangan atau rasio penambahan modal. Yang ketujuh, tanggal DPS reg ditentukan 8 hari kerja setelah pelaksanaan RUPSLB. Yang tercatat bursa efek listed share dapat ditentukan batasan masa perdagangan saham akan mendapatkan reg dan tanggal perdagangan di mana pembeli saham tersebut tidak memperoleh. Yang kedelapan, setelah tanggal DPS reg ditentukan berikutnya PT TBK memberikan SBR yang diterbitkan dengan jumlah saham dibandingkan dengan jumlah saham baru yang diterbitkan dengan jumlah saham baru yang akan diterbitkan rasio reg issue pada hari pelaksanaan distribusi SBR sekaligus masa penawaran umum atau masa perdagangan reg dimulai ditentukan hari kerja dan maksimum 30 hari kerja. 10. Setelah masa pembayaran saham SBR yang telah jumlah SBR yang tidak dikonversikan menjadi saham baru. 11. Selanjutnya, setelah masa penjatahan berakhir, PT TBK akuntan publik untuk melakukan audit penjatahan termasuk pembagian SBR paling lambat 30 hari setelah penjatahan berakhir. Sekian dari saya. Ada kata-kata yang tidak baik atau tidak tersampai dengan baik, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang.